Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus berkata, "Janganlah kalian cegah dia, sebab tak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia memihak kita." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil ini sebenarnya mengungkapkan fenomena yang diketahui ada pada masa gereja awal. Misalnya cerita tentang anak-anak Skewa, Kisah Para Rasul bab 19 ayat 13-14. Dan tentunya hal ini terjadi pada masa Yesus juga. Seperti telah kita baca di berbagai bacaan Injil lainnya, pada masa Yesus, praktis setiap orang percaya pada keberadaan roh-roh jahat. Setiap orang percaya bahwa baik penyakit fisik maupun mental disebabkan oleh pengaruh sangat buruk dari roh-roh jahat ini. Ada satu cara yang biasa digunakan untuk mengusir roh-roh jahat itu, yakni apabila seseorang mengetahui suatu nama yang lebih memiliki kuat kuasa dan memerintahkan roh jahat itu untuk keluar meninggalkan seseorang, maka diharapkan roh jahat itu menjadi tak berdaya. Inilah kurang lebih gambarannya. Yohanes sempat melihat seseorang menggunakan nama Yesus yang penuh kuasa itu untuk mengalahkan roh jahat, dan dia telah mencoba untuk mencegahnya karena orang itu tidak termasuk dalam kelompok pengikut Yesus. Namun di sini Yesus menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melakukan karya besar dalam namanya dan sekaligus adalah musuhnya. Lalu Yesus mengajarkan sebuah prinsip yang indah, yaitu siapa saja yang tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Saudara-saudari yang terkasih, pada hakikatnya ini adalah pelajaran mengenai toleransi, suatu pelajaran yang dibutuhkan oleh hampir semua orang. Umat Kristiani dituntut untuk senantiasa menunjukkan sikap yang terbuka dan toleran kepada sesama, bukan terbatas pada mereka yang seiman saja. Dalam Markus bab 9 ayat 33-37, Yesus mengajar agar masing-masing muridnya tidak menjadi angkuh secara pribadi. Sedangkan pada bacaan Injil hari ini, Yesus mengajar tentang betapa salahnya juga keangkuhan secara berkelompok. Tidak ada seorang pun dari kita yang dapat menyalahkan kepercayaan-kepercayaan yang membuat seorang insan manusia menjadi pribadi yang baik. Karena jika demikian, maka kita pun menjadi kurang bersikap intoleran terhadap mereka yang lain. Kita boleh saja tidak sependapat dengan kepercayaan yang dianut oleh seorang lain, tetapi dengan demikian, tidak serta-merta kita boleh membenci orang yang bersangkutan dan melakukan kekerasan atas dirinya dan merusak harta miliknya. Saudara-saudari yang terkasih, intoleransi terhadap iman kepercayaan yang berbeda dengan kita mencerminkan kesombongan rohani dalam diri kita.
Kalau begitu halnya, maka kita pun tidak lebih baik dari orang Farisi dan pemuka agama pada zaman Yesus. Pentinglah untuk kita ingat bahwa kebenaran itu selalu lebih besar daripada apa yang dapat dipahami oleh seseorang. Dasar dari toleransi bukanlah bahwa kita menerima segalanya karena kita malas. Toleransi berarti menghormati segala kemungkinan kebenaran yang mengambil berbagai bentuk pengungkapan. Toleransi berarti menghormati secara jujur kebebasan hati nurani dalam menghadapi berbagai pola kehidupan yang bersifat mekanistis, kebiasaan-kebiasaan yang resmi diterima, dan kekuatan-kekuatan sosial yang bertentangan. Bukankah ini menunjukkan kasih yang lebih besar daripada iman atau pengharapan? Intoleransi adalah suatu tanda keangkuhan dan ketidakpedulian, karena ini adalah tanda bahwa seseorang sesungguhnya percaya bahwa tidak ada kebenaran di luar kebenaran yang diketahuinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang memakai nama Yesus dengan serius dan penuh hormat yang boleh kita hina dan kita asingkan. Demikian pula tidak ada satupun tindakan kebaikan dalam nama Yesus yang dapat dilarang oleh para pengikutnya sendiri. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, semoga kami selalu bersyukur kepadamu, karena Engkau selalu menganugerahkan hidup kepada kami. Jadikanlah kami saksi cinta kasih-Mu kepada manusia, dan semoga cinta kasih-Mu itu menjiwai kami dalam segala tingkah laku kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.